warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Alhamdulillah. Biologi ya? Ya. Semangat. Semangat. Dulu ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan Kak. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelumnya kemarin kalian ada baca-baca buku nggak? Baca. Oke. Jadi gametosis itu proses yang ada di reproduksi manusia. Nah, di gametosis itu sel-sel yang ada itu ada sel sperma, ada sel untuk sel sperma itu berada di laki-laki dan sel itu ada di Perempuan. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep mengenai gametogenesis pada manusia, kemudian mengidentifikasi tahapan gametogenesis dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gametogenesis. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai gametogenesis serta kaitannya dengan warisan gametogenesis itu apa? Secara singkatnya yaitu proses pembentukan atau proses perkembangan dari Gamet. itu ada kan? Ada. Sperma. Oogenesis. Ada dua ya. Pada laki-laki itu disebut sperma. Pada sperma itu namanya adalah Oogenesis. dan pada perempuan Genesis. yang pertama adalah
Spermatogenesis. Spermatogenesis itu pembentukan atau perkembangan sel sperma yang terjadi di testis. Organnya itu ada di fundus feminin. Di spermatogenesis itu ada hormon yang mengaturnya. Nama hormonnya itu ada yang tahu FSH, stimulating hormone. Nah, pada laki-laki itu kromosomnya masih ingat? Nah, kromosomnya ini nanti akan ada dua tipe. Yang pertama ada haploid yang haploid dan yang haploid juga. Ada gambar. Nah, ini merupakan proses atau tahapan dari spermatogenesis. Bisa kalian lihat di sini. Untuk induk dari sperma itu namanya spermatogonium. Spermatogonium ini di sini diploid, ya, bersifat diploid. Nah, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis, ya, pembelahan sel mitosis. Setelah terjadi akan menjadi spermatosit primer yang diploid. Ini masuk ke dalam fase meiosis. Nah, setelah itu akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Nah, setelah itu akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, yang menghasilkan spermatosit yang haploid juga. Setelah menjadi spermatid, kemudian akan mengalami pendewasaan adiepigenesis dan berdiferensiasi menjadi sel sperma atau spermatogenesis. Nah, jadi pada spermatogenesis dalam satu spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sperma atau spermatogenesis. Genesis. Genesis sama seperti sperma. Genesis yaitu pembentukan sel ovum yang berada di ovum ini bersifat monoid. Nah, si ovum ini nantinya akan melakukan pembelahan itu Menjadi oosit primer. akan menjadi oosit Primer. apa? Diploid atau haploid? Diploid. Nah, pada saat perempuan mengalami menstruasi, pada saat terlihat mengalami menstruasi, nyaki kalau satu nama sebenarnya gini ya, ada yang bilang kalau misalkan kita minum air dingin kalau lagi head darahnya tidak beku. Nah, itu sebenarnya dari literatur yang
Kalau kalian menstruasi, apa yang kalian makan? Jadi kalau makan itu kalian masuknya ke sistem pencernaan. Kalau misalkan kalian kalau pencernaan itu di atas, kalau kalian minumnya Kayak bakso. si air sekarang ibu punya gambar. Gambar ini. Gambar apa? Ini corona setengah. Kalian kalau melihat gambar ini pertama kali yang terbesit itu kan albino ya? Ya. Tapi orang tuanya albino nggak? Kalian pernah bertanya-tanya nggak kenapa orang tuanya albino tapi anaknya bisa albino? Tidak. Karena kekurangan Karena ini supaya bersambungkan tidak. Albino. Pilihan nanti. Mengikuti bukan. Tapi gimana sebenarnya sih kalau udah dapat semuanya apa deh? Di sini bisa kalian baca ada pewarisan sifat. Dalam sebuah keluarga itu ada seorang ayah dan ibu memiliki kulit mata dan rambut yang berpigmen logam. Namun anak-anaknya atau keturunannya memiliki kulit yang sangat putih, warna-warna yang berbeda serta rambut yang pirang. Bagaimana pewarisan sifat? Ayo mulai kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan tentang pewarisan sifat. 1. Jelaskan konsep pewarisan sifat. Konsep pewarisan sifat yaitu proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Jelaskan bagaimana proses gemetogenesis berkontribusi pada pewarisan sifat. Proses pembelahan tersebut merupakan pembelahan meiosis kromosom yang bertujuan untuk pewarisan sifat dengan mutasi kromosom dengan Dapat menjelaskan yang dapat kami sampaikan tentang kondisi albino berdasarkan pengetahuan tentang pewarisan sifat dan gametogenesis. Albino adalah suatu kelainan karena tidak adanya pigmen melanin dalam tubuh. Gen yang diterima menderita albino dan orang tuanya adalah gen resesif. Penjelasan tentang faktor genetik tertentu dapat menjelaskan penyebab anak-anak atau keturunan tersebut memiliki sifat albino. Jawabannya adalah seorang anak harus mendapatkan keturunan gen yang menyebabkan albino satu dari setiap orang tua. Jika kedua orang tua membawa gen tersebut, ada kemungkinan satu dari empat anak mereka akan mengalami albino dan dua dari kemungkinan mereka akan menjadi pembawa keturunannya. Ada yang mau ditanya enggak? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau
disimpulkan dari masalah tadi tentang albino? Tidak ya? Oke. Ibu simpulkan saja ya, untuk kondisi albino itu merupakan kondisi atau adanya apa tadi? Mutasi genetik. Mutasi genetik pada kedua orang tua atau salah satunya. Bisa saja orang tua tersebut terlihat normal, tapi di dalamnya atau di genetik itu membawa atau carrier. Itu bisa salah satu atau dua-duanya. Oke, untuk materi pada hari ini tentang pembelahan sel itu dicukupkan sekedar. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tadi? Pewarisan sifat atau gender. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada kalian. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.